Pada hari ini saya akan melakukan overhaul pada mesin K3VE, yaitu mesin yang dipakai pada Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza. Sebelum kita melakukan pembongkaran pada mesin ini, tentunya sangat diperhatikan untuk selalu menjaga keselamatan kerja, yaitu menjaga keselamatan bagi diri sendiri, kemudian menjaga keselamatan bagi barang yang kita gunakan, juga keselamatan untuk lingkungan kita. Yang pertama yaitu kita harus memperhatikan keselamatan bagi diri kita sendiri, yaitu dengan menggunakan pakaian kerja, kemudian celana kerja, kemudian di tangan kalian harus menggunakan sarung tangan, kemudian tidak menggunakan jam tangan, dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan sepatu safety ya, atau sepatu yang aman. Dan kemudian selanjutnya adalah kita harus menjaga keselamatan bagi mesinnya, yaitu dengan cara menggunakan SOP yang tepat pada saat membongkar maupun pemasangan. Juga keselamatan lingkungan, kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga selalu bersih supaya semuanya selamat dan tidak mengganggu lingkungan kita. Setelah kita memperhatikan bagaimana prosedur keselamatan kerja, kemudian kita harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan di lingkungan kita, yaitu kita pertama melakukan setting alat, setting tempat seperti ini. Setting tempat tidak harus seperti ini, tapi bagaimana senyaman kalian, sehingga bisa ini di sebelah sana atau ini di sebelah sini. Yang penting kalian merasa nyaman. Pada setting tempat saya, jadi di sini ada sebuah engine yang nanti akan dibongkar. Kemudian di sini ada sebuah tempat komponen, dan di sini ada meja untuk pengukuran, dan di sini ada tempat untuk alat yang saya gunakan. Setelah memperhatikan keselamatan kerja, kemudian setting tempat, maka kita langkah berikutnya adalah melakukan cek pada alat yang kita gunakan. Yang pertama kita ada di sini bagian alat ada sebuah nampan, kemudian kertas untuk mencatat pekerjaan kita. Di loker pertama, di loker kedua, di loker ketiga ada alat ukur, dan di loker ketiga setelah kita pengecekan alat dan alat sudah lengkap, mari kita mulai untuk pembongkaran ini. Overhaul atau servis mesin adalah pekerjaan yang dilakukan mekanik, yaitu dengan membongkar mesin untuk memperbaiki kerusakan pada mesin tersebut. Dalam pekerjaannya itu servis mesin dibagi menjadi dua, yaitu ada istilah servis kepala silinder maupun servis silinder, atau biasanya dalam bengkel ada yang menyebut dengan turun setengah atau turun mesin penuh atau full ya. Jadi supaya kita lebih mudah, kita bagi menjadi dua saja, yaitu servis kepala silinder, juga yang satunya adalah servis silinder. Pekerjaan pada overhaul, untuk overhaul kepala silinder atau servis kepala silinder itu dititik beratkan pada sistem yang ada di pada kepala silinder, yaitu ada sistem mekanisme katup, kemudian ada di sini poros cam atau poros open as. Kemudian untuk overhaul silinder, yaitu dititik beratkan pada piston maupun piston silinder, juga ada poros engkol. Poros engkol pun nanti macam-macam, ada main jurnal terus dan lain sebagainya, sampai stang setter dan sebagainya. Pada penjelasan tentang overhaul kali ini, nanti videonya akan saya bagi dua, yaitu yang video ini akan berfokus untuk membahas overhaul kepala silinder. Kemudian untuk yang video kedua atau yang part 2-nya nanti kita akan berfokus untuk overhaul silindernya.
tanpa basa-basi, mari kita lakukan pekerjaan. Lakukan pembongkaran baut dengan cara menyilang. Nah, tempatkan pada tempat baut yang sudah ditentukan. Tempatkan pada tempat yang aman. Kemudian lakukan pembongkaran pada karter. Tentunya dengan menyilang ya. Kemudian kita langsung pada pembongkaran saringan oli. Kemudian kita lakukan pembongkaran pada bagian tutup ini. Tapi sebelum kita lakukan pembongkaran ini, kita lepas bagian olinya. Kemudian setelah puli kita lepas, kita bisa melakukan pelepasan pada tutupnya. Sama seperti untuk membuka baut yang lainnya, lakukan menyilang. Setelah itu kita bisa melakukan pembongkaran pada timing chain-nya. Langkah pertama sebelum kita membongkar timing chain, kita harus menonaktifkan kerja dari tensioner, yaitu dengan cara dikuncikan seperti ini. Nanti kemudian puli kita putar. Cara menonaktifkan kerja dari tensioner, kita bisa lakukan ini pada lubang ini, kemudian kita tahan dengan alat seperti ini. Kemudian kita ambil baut dari porosnya. Kemudian kita putar.
Kemudian kita bisa angkat bagian rantainya. Lakukan pelepasan camshaft pada intake maupun exhaustnya. Lepas bagian VVT-nya. Kemudian kita bisa langsung bongkar boutnya. Seperti biasa, lakukan dengan menyilang ya. Tempatkan pada tempat yang sudah ditentukan, dengan tentunya diurutkan supaya nanti dalam pemasangan tidak kesusahan. Kemudian setelah kami kita lepas, kita langsung membuka baut kepala silindernya yang berjumlah 10. Lakukan pengendoran dengan menyilang. Kemudian kita ambil bautnya satu persatu. Tempatkan baut pada tempat yang berbeda. Kemudian kita bisa langsung mengangkat kepala silinder. Karena nanti ini akan dilakukan pengukuran, maka kita lakukan letakkan ini pada tempat untuk pengukuran. Kemudian kita letaknya. Pada kondisi ini kepala silinder sudah terlepas dari silindernya, jadi kita bisa langsung melakukan pembongkaran selanjutnya pada kepala silindernya. Kemudian catat kesimpulan dari apa yang Anda temukan pada saat pembongkaran. Jadi di sini klep mengalami patah, ada kemungkinan klep bertabrakan dengan piston yang menyebabkan klep itu patah, dan karena terjadi tabrakan sehingga mengakibatkan klep sampai patah, maka kita harus juga nanti mengecek bus klepnya apakah terjadi keausan atau tidak. Kemudian setelah nanti kita melakukan penggantian dengan klep yang baru atau katut yang baru, nanti kita juga melakukan penyukuran supaya nanti persinggungan antara
katup dengan seatingnya nanti akan tersinggung sempurna, sehingga ini adalah komponen penggantinya, dan selalu gunakan part original saat mengganti pada kendaraan. Tetapi untuk proses penyekuran serta penggantian klep tidak kita tampilkan. Karena mobil ini mengalami patah pada katupnya, maka kita harus mengecek bagian ghost klepnya apakah masih layak digunakan atau tidak. Yang pertama kita cek secara perasaan saja menggunakan katup yang baru, kemudian kita kasih minyak, kemudian kita masukkan, kita bisa masuk dengan baik. Jika kondisinya artinya masih baik, setelah klep diperbaiki dan kemudian sudah dibersihkan, kita langsung melakukan pengukuran pada permukaan dari kepala silinder maupun silindernya nantinya. Alhamdulillah adalah thread edge, juga ada lebih. Lakukan pada 6 posisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan 1 saja. Pada bagian yang paling bergeronggong kemudian kita masukkan filler. Nah, nanti hasilnya kita catat pada kemudian kita lakukan pengukuran pada permukaan silindernya ya. Jika tadi pada kepala silinder terjadi 6 posisi, di silinder cukup dengan 4 posisi. 1, 2, 3, 4. Saya kasih contoh satu saja. Bagian yang menggeronggong kemudian di filler seperti tadi. Kemudian catat pada lembar kerja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada camshaft in maupun camshaft X, yaitu dengan alatnya. Di sini ada ini jangka sorong dan juga ada mikrometer 0,25 sampai 0 sampai 25, kemudian ada 25 sampai 50. Jadi setelah saya ukur tadi bagian sini menggunakan 2550, sedangkan yang ini menggunakan 025, kemudian ini menggunakan 2550. Sebelum kita melakukan pengukuran pada ini menggunakan mikrometer, kita lakukan pengecekan pada mikrometer atau kita lakukan sampel terlebih dahulu pada mikrometer supaya nanti pengukurannya baru. Setelah baik kita langsung akan pada pengukuran.
langsung saja. Kemudian kita tulis hasilnya. Kemudian langsung saja kita cek mana kirinya dengan X. Kemudian kita letakkan ini pada tempat yang benar. Kemudian kita cek titik angkat dari masing-masing part. Tapi sebelum itu kita lakukan set nol pada part yang kita gunakan. Setelah kita melakukan pembongkaran pada kepala silindernya, kemudian kita lakukan pemeriksaan, pengukuran, terdapat beberapa masalah seperti tadi ada dua katup in yang patah, maksud saya dua katup X yang patah. Kemudian pada gamsahnya juga terjadi dua permasalahan, jadi kita perlu melakukan langkah-langkah machining untuk merapikan apa yang rusak, kemudian mengganti komponen-komponen yang juga. Setelah kita perbaiki headnya, kemudian kita tidak langsung memasangnya karena pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana tentang silindernya pada mesin ini. Nah, kemudian untuk video pemasangan kepala silindernya nanti kita saksikan pada video part 2-nya setelah kita melakukan pengukuran piston juga poros engkol. Jadi video ini kita cukup sampai di sini. Kemudian kita lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.